Gilang, setelah sekian lama pandemi corona ini memisahkan kita. Setelah sekian lama kita bertapa, gengs, ya, di goa mana? Di goa masing-masing. Oh, kita lagi ada di acara, jangan salah, jangan sedih, ini bukan pernikahan beneran. Betul. Ini simulasi pernikahan gaya new normal yang lagi diterapin sama tim WO-nya Girsang ya, Gedung Girsang. Berarti kita lagi ada di acara simulasi pesta pernikahan di fase new normal. New normal, iya. Jadi jangan takut nikah pada saat new normal, selalu aja. Semua ada triknya, semua ada persiapannya, semua ada SOP-nya. Nah, betul banget. Terutama tadi kita sebelum masuk itu apa aja yang perlu kita lakuin? Pertama kali masuk dicek suhu badan, habis itu cuci tangan, itu ditandain kalau kita udah siap bisa masuk. Gitu. Yes. Kemudian nanti kita pakai hand sanitizer lagi, iya. Social distancing. Oke. Jadi emang cuman kalau kita lihat di sini, jadi versinya adalah tempat duduknya itu di jarak-jarakin, jadi nggak boleh deket juga. Jadi emang tetap dalam kondisi yang aman ya. Iya. Nanti ada beberapa testimoni juga dari pihak RSUD, dari pihak yang terkait pihak pemerintahan, dari pihak pemerintah. Jadi kalian tenang-tenang lah, iya, tenang-tenang lah. Di Bekasi ada pernikahan new normal, jadi nggak perlu takut, cuma akad doang. Gitu. Ya, oke. Nah, untuk meninjau lebih lanjut kegiatan simulasi pernikahan, pesta pernikahan di fase new normal ini lebih lanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Dari.Team Channel. Sedap. Oke, sekarang kita lihat standar operasionalnya, SOP-nya kalau mau masuk gedung Girsang ini. Kita lihat ini lagi ngantri, dia mau cuci tangan dulu, cuci tangan. Di sini disiapin cuci tangan, habis cuci tangan tuh diperiksa suhu, habis itu dikasih tanda di kaosnya. Gitu. Jadi emang protokolnya ketat buat pernikahan yang normal di gedung Girsang ini. Ya Bu, kita cek suhu dulu. 35,1. Guys, kalau tadi kita udah ngeliat cara-cara untuk cuci tangan 6 langkah ya. Yang pertama kita harus perhatiin ujung jari kita di sela-sela jari. Kemudian kita harus kunci tangan, kemudian di ini. Nah, di situ di ujung-ujung kuku juga, karena ujung-ujung kuku tuh banyak kuman. Nah, habis itu baru kita cuci tangan tadi dengan air bersih. Kemudian tadi kita selesai cuci tangan, kita langsung cek suhu. Nah, sebelum masuk kita dikasih stiker, guys. Masuk ke dalam ya, yang seperti contoh di pundak saya nih. Habis itu kita jangan lupa juga untuk menggunakan masker yang dipakai Gilang, atau kalau nggak pakai masker dia pakai face shield. Face shield bukan face app ya, face app nggak bisa dipakai, itu cuma buat gantengin doang sama nyantikin tadi. Betul, ini yang seperti saya nih namanya face shield. Iya. Oke, Oh, guys. ini face shield. Kirain lagi mau ituin demo. won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
guys, masih bertemu lagi dengan Leni dan rekan saya Orange di Daily Building Channel. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah satu owner dari gedung Girsang, ini Bapak Simon Agung Girsang ya Pak ya? Oke. Bapak, bisa dijelaskan untuk event acara ini kan terkait untuk simulasi ya Pak? Simulasi pesta pernikahan di era New normal. di normal ini ya, di masa new normal. Seperti apa sih Pak, bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi gini, selamat siang buat teman-teman semua. Jadi saya di sini milik gedung Geraha Girsang. Kita membuat simulasi ini karena sejak sudah hampir 3-4 bulan ya virus corona ini melanda di negeri kita ini, akhirnya berdampak ke berbagai bidang usaha, termasuk di usaha kita ini. Yang saya lihat untuk calon-calon undangan dan yang mau menyewa gedung kita ini, calon-calon pengantin, mereka khawatir bisa nggak mengadakan undangan pesta pernikahan. Karena kenapa? Karena kalau orang Batak ini beda pesta pernikahan dengan pada umumnya. Kalau pada umumnya kan orang biasanya datang, salaman, makan, pulang. Kalau di Batak ini enggak. Di adat orang Batak ini mereka mulai dari pagi sekitar jam 10, jam 11 sampai jam 6 sore. Jadi di situ ada prosesi adat yang harus dilaksanakan. Nah, dengan waktunya yang lumayan lama dan jumlah orang undangan yang banyak, di situ dikhawatirkan penyebaran corona ini. Gitu, karena apa? Karena pada ngumpul di satu tempat. Nah, jadi kita dapat imbauan dari pemerintah, ada protokol aturan kesehatan semenjak corona ini. Bagaimana sih tetap bisa melangsungkan pesta pernikahan secara adat Batak dengan tidak kita khawatir penyebaran corona ini. Akhirnya pada hari ini setelah kami meeting dengan para vendor-vendor dan para konsumen kami, kita buat simulasi. Simulasi ini sebagai contoh ke depannya agar orang tidak khawatir lagi untuk melangsungkan pernikahan. Jadi jangan bikin corona jadi lo jangan lemah lah. Jangan panik. Ya harus kreatif, tetap harus positive thinking, jangan cuma nyalain situasi dan kondisi Tetap gitu menjaga ya. dari pemerintah juga sih ya. Betul. Menyetar segala protokol kesehatan. Betul. Ya. Betul. Meskipun kita lihat untuk jumlah COVID-19 sendiri cukup meningkat ya Pak ya, tapi jangan dijadikan takut dan khawatir. Yang berlebihan. Iya. Ya, karena emang udah bicara nih ya untuk bintang-bintangnya terkait simulasi untuk pesta pernikahan di era new normal, jadi kita pamit. Oke guys, balik lagi di Daily Building Channel, masih bareng gue ini dan rekan gue Orange. Dan di sini kita ditemani oleh salah satu pengelola gedung Girsang, yakni Mbak Nina Herlina. Sama Mbak Dan Mbak Putri. Ya kan? Udah kembaran, udah seragaman, udah Kampung lah ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak untuk gedung Girsangnya. Mungkin tadi kan udah ngomong bersama Bapak Simon ya kan, Simon Agung Girsang. Nah, sekarang kita mau lebih detailnya lagi tentang gedung Girsang ini. Seperti apa sih, berdiri sejak kapan, kemudian konsepnya seperti apa? Mulai beroperasi kali ya, bukan berdirinya kali ya. Mulai beroperasinya tahun berapa sih ya? gitu. Oh gitu. Kalau Girsang itu beroperasi sekitar tahun 2010, 10 tahun ya. 10 tahun men. Iya, pertama gedung Geraha Girsang, terus kedua di sini gedung GG Lestari sekitar 2016 ini. 2016. Jadi bukan 2019. Oke, baik. Untuk konsepnya sendiri seperti apa? Kalau konsepnya, kalau pertama itu gedung Geraha Girsang itu sebenarnya untuk budaya ya, jadi semua adat acara itu ada di situ. Tapi lebih banyak dipakainya untuk adat Medan sih kalau Geraha Girsang. Nah ini kan yang menarik gedung ini kan ada dua konsep yang berbeda, ada yang nasional, ada yang lebih ke
Adat Batak ya. Lanjut. Seperti apa sih perbedaan dari dua gedung ini? Oh ya. Kalau untuk gedung Geraha Girsang sendiri, bedanya sama gedung Geraha Lestari dari luas juga udah beda, karena kapasitas di sana untuk gedung Girsang itu lebih banyak dibandingkan gedung Lestari. Dan gedung di sana itu non AC, kalau untuk di gedung Lestari itu AC, full AC. Rata-rata kalau Di sini ya yang cari Iya. lagi gedung di sini Iya. gedung Lestari guys, nasional lagi. Kalau untuk Geraha Girsang itu rata-rata banyak dipakai sama adat karena kan non AC nih. Rata-rata kan yang kebanyakan kan yang lebih ke orang tua ya Kak, lebih banyak untuk yang bisa ngerokok gitu. Terus mereka kan waktunya kan lama tuh dari pagi sampai sore. Gitu. Kalau untuk yang nasional Lestari lebih kebanyakan dipakai untuk nasional karena kan full AC. Yang tadinya mungkin yang tadinya standarnya ribuan jadi Iya, kurang jadi gitu. berkurang sih memang. Kayak misalnya di gedung Geraha Girsang tadinya 1000 adatnya untuk di bawah, kita kan 2 lantai ya kalau Geraha Girsang itu. Jadi yang di bawah biasa 1000 itu jadi 500. Karena memang harus pemerintah di 50%. Jadi kita menerapkan seperti itu. Nah di nasional kita terapkan itu jadi sistem rolling. Jadi di atas biasanya 500, kita pertama 100, nanti jam berikutnya nanti 100 seperti itu. Aplusan ya, aplusan. Iya, kalau nasional karena nggak seperti adat. Kalau adat itu harus ngikutin mulai adatnya sampai acara selesai. Kayak gitu. Terus kalau paketannya itu berapa aja sih, dari harga berapa sampai harga berapa? Terus juga isi paketannya itu biasanya apa aja sih? Gitu. Oh gitu. Kalau untuk gedung Geraha Girsang untuk 1000 orang, kalau di luar new normal ini ya, kita itu paketannya itu 133 juta. Itu untuk 1000 orang. Jadi udah termasuk gedung, udah termasuk nanti kita kasih mobil pengantin, kita kasih Alfa. Catering adatnya pakai sapi itu 800 porsi lengkap. Menunya ada semua adat ya, kayak nasi, sang-sang, ikan mas gitu semua ada. Terus catering nasionalnya 200, dekorasi udah termasuk dekorasi gereja, dekorasi gedung, udah termasuk juga musik udah lengkap, ada suling, tagading, keyboard, penyanyi 3, penari 3. Terus udah termasuk foto video. Nanti kita kasih bonus. Nah kita akan tanya sama yang pesta nih, pestanya di mana? Di Paranak kan, kalau Paranak artinya pihak laki-laki. Kalau Parboru itu pihak perempuan. Pestanya di mana nih? Di Paranak atau di Parboru? Kalau Lestari, kalau untuk nasional ada dari paketan dari 80 juta. Kalau untuk nasional ya udah termasuk gedung, pokoknya catering 500 porsi, kayak gitu, udah musik, foto video, rias pengantin. Ya makanya gitu kenapa kita mengadakan kayak tadi simulasi pernikahan itu mengenakan pengantin nih semuanya gitu loh Kak. Seperti kayak gitu, ini kayak gedung Geraha Girsang sekarang kayak gitu. Dan juga kita supaya pemerintah juga tahu nih adat Medan itu seperti ini gitu. Nih gini nih, ada pertanyaan nih. Tiba-tiba lagi ada yang mau masuk, terus suhunya panas. Terus apa yang dilakukan? Suhunya di atas rata-rata atau bagaimana? Yang normal suhu tubuhnya berapa? Suhu tubuhnya. 37,5. Terus apa yang dilakukan oleh pihak Girsang saat lagi ada yang ditemukan panasnya di atas? 37,5. Misalkan gitu kejadiannya, simulasinya. Apakah ditunda atau gimana? Oh kalau misalnya ini, makanya kenapa kita sebelum orang masuk ke gedung kita cek dulu supaya mereka biar ketahuan nih, udah ketahuan di depan. Kita tidak diperbolehkan mereka masuk ke dalam gedung. Terus kedua, kita akan konfirmasi ke pokoknya dari daerah dinas kesehatan yang paling dekat. Itu untuk mengambil mobil ambulan apa untuk diperiksa. Edukasi apa sih yang diberikan untuk setiap peserta ini dengan adanya simulasi? Simulasi tadi itu ya. Oh gitu. Jadi kan gini, kayak misalnya mereka kan tadi banyak juga yang datang kita ke kantor ya, habis melihat ini mereka pada ke kantor. Kok Kak jadi berkurang begini ya? Kenapa Kak antara kursi sama kursi kok agak jauh? Kenapa Kak pada pertanyaan seperti itu? Kenapa Kak kayak misalnya ulosnya kok jadi sedikit Kak kayak gitu ya? Nah itulah yang kita kenalkan ya inilah seperti ini. Jadi hasil kesepakatan dengan Raja Parahata itu meminimkan untuk waktunya, terus meminimkan supaya orang jangan sampai terkena kayak gitu. Berarti sebelumnya dikasih penyuluhan? Kita kasih penyuluhan seperti itu. Berarti simulasi yang ada sekarang hari ini tandanya kayak gongnya gedung Girsang kembali beroperasional gitu. Iya. Nanti kita sertakan juga kontak person, jadi kalau teman-teman langsung mau hubungin pun nggak apa-apa, langsung telepon kemana atau ada Bisa langsung ketemu Mbak Putri atau kakak ya. Kalau Instagramnya buka aja di Geraha Girsang. @Geraha Girsang. Geraha Girsang. @GRAHAGIR. Oke guys, itu lagi simulasi pesta pernikahan adat Batak di era new normal ya Kak ya.
Jadi lo tetap bisa nikah men, slow aja, nggak perlu akad-akatan, belum acara men, slow aja. Jadi kalian nggak perlu parno lagi yang namanya untuk nikah. Dan untuk adat Batak nggak usah jauh-jauh nyari gedung yang bener-bener sesuai idaman kalian. Langsung aja datang ke gedung Girsang yang ada di lokasi Galaksi, tepatnya di perumahan Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jakastia, Kecamatan Tonlayan. Bekasi Selatan.